Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pembahasan materi kita. Kali ini kita akan membahas materi menyusun persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat dinyatakan dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jika nilai dari koefisien A, B, dan C diketahui, maka pertanyaan yang umum diajukan yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 dan X2-nya. Sebaliknya, kalau koefisien A, B, dan C tidak diketahui, maka kita menentukannya dengan menggunakan akar persamaan kuadrat kalau akar-akar tersebut diketahui. Nah, jika akar-akar diketahui, maka pertanyaan yang umum dia ajukan yaitu menentukan atau menyusun persamaan kuadratnya. Misalkan di sini Ibu kasih X1 sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 4, maka ini kita gunakan untuk menentukan persamaan kuadrat, membentuk persamaan AX kuadrat ditambah BS ditambah C sama dengan 0. Nah, selanjutnya cara yang bisa digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat bisa kita lakukan dengan menggunakan metode faktor. Artinya di sini, pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai pemfaktoran, jadi sudah paham pasti bagaimana itu faktor. Jadi bentuk faktor, misalkan ini X dikurang P dengan X dikurang Q. Di sini Ibu bisa ganti dengan X1 ataupun X2-nya supaya bisa langsung disubstitusi. X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2. Maka kita menyelesaikan ini dengan cara perkalian, aljabar. X dikali dengan X kuadrat. X dikali dengan min X2 artinya X2. Kemudian X1 dikali X berarti kurang X1. Min X1 dikali dengan min X2 hasilnya positif X1 X2. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh soal berikut. Di sini contoh soalnya, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui jika sebagai berikut. Untuk poin A 2 dan 4, B negatif 1 dan 6. Untuk penyelesaiannya, poin A, di situ diketahui akar-akarnya itu 2 dan 4, berarti X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 4. Nah, kita menyelesaikan persamaan ini dengan cara faktor. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, rubaki bentuknya ke seperti ini. X kurang X1 dikali dengan X kurang X2. Tinggal kita substitusi masuk nilai X1 dan X2-nya. Berarti X dikurang 2 karena X1-nya adalah 2 dikali X dikurang X2-nya adalah 4, berarti kurang 4. Oke, kita kali masukkan saja. Ini X dikali dengan X kuadrat. X dikali dengan min 4 hasilnya min 4X. Min 2 dikali dengan X hasilnya min 2X. Min 2 dikali dengan min 4 hasilnya positif 8. Kita gabungkan di sini yang sejenis. Yang sejenis yang mana? Yang ini memiliki variabel X. Sehingga X kuadrat ini min 4 dikurangi dengan 2 hasilnya min 6X ditambah 8. Oke, karena bentuk persamaan kuadrat itu dia adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka ini persamaannya kita rubah ke dalam bentuk sama dengan 0. Artinya ruas kanan dijadikan sama dengan 0, berarti X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Oke, itu untuk
poin A. Sekarang untuk poin B. Ya, poin B di sini diketahui bahwa X1-nya itu adalah min 1. Kemudian X2-nya adalah 6. Jadi sama dengan tadi poin A, kita substitusi saja masuk nilai X1 dan X2-nya. Ya, X dikurangi X1 dikali X kurang X2. Kita ganti ke ini, nilai X1-nya sama dengan min 1. Berarti min 1 dikali dengan X2 kurang, ya ini X2-nya adalah 6. Ya, ini min dikali dengan min hasilnya positif ya. Berarti di sini X tambah 1 dikali X kurang 6. Ya, kita kali masuk, selesaikan. X dikali dengan X kuadrat. X dikali dengan min 6 hasilnya min 6X. 1 dikali X hasilnya 1, berarti tambah X di sini. 1 dikali min 6 hasilnya min 6. Ya, kita gabungkan yang sejenis. X kuadrat, ya min 6 tambah 1 hasilnya min 5. X kurang 6. Jadi kita rubah bentuknya ke seperti ini juga ya. Sehingga bentuk persamaannya adalah X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan kuadrat dari soal A dan B. Ya, selanjutnya kita pakai cara memakai rumus jumlah dan hasil kali. Di sini untuk rumus jumlah dan hasil kali, untuk jumlahnya sendiri itu kita menggunakan X1 ditambah X2 dapat min B per A. Kemudian untuk X1 kali X2 itu hasilnya C per A. Ya, kita sudah belajar kemarin mengenai persamaan kuadrat, yang dimana ketika suatu bilangan itu ditambah dia dapat yang tengah, ketika dikali dia dapat yang ujung. Jika kita hubungkan dengan rumus jumlah dan hasil kali, maka kita dapat menyusun persamaan kuadrat dengan rumus berikut. Jadi dengan menggunakan rumus yang ini, X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 kali X2. Ini rumus yang digunakan untuk rumus jumlah dan hasil kali. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh soal berikut. Susunlah persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya adalah min 4 dan 8 dan 3 dan 2. Oke, untuk poin A dulu. Ya, X1-nya adalah min 4. Kemudian X2-nya adalah 8. Kita masukkan saja di rumus yang tadi, yaitu X kuadrat dikurang, ya X1 tambah X2 ditambah, ya di sini X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Oke. Di sini kita substitusi saja masuk nilai dari X1 dan X2-nya. Berarti ini X kuadrat dikurang X1-nya adalah min 4 ditambah X2-nya adalah 8. X ditambah, ya X1-nya tadi min 4 dikali dengan 8 sama dengan 0. Iya. Di sini untuk X kuadrat dikurang, ini min 4 ditambah 8 berapa? Hasilnya sama dengan 4X. Kemudian ditambah, ya min 4 dikali dengan 8 hasilnya 32 sama dengan 0. Nah, inilah hasil persamaan dari akar-akar min 4 dan 8. Iya. Sekarang untuk bagian B.
Ya, B itu diketahui X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 2. Ya, kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang ini ya. Jadi, X kuadrat dikurang X1 tambah X2, X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ya, tinggal kita substitusi saja masuk nilai X1, X2-nya. X1-nya adalah 3, ditambah X2-nya 2. X ditambah 3 kali 2 sama dengan 0. X kuadrat ya dikurang 5 ditambah dengan 2 3 ditambah dengan 2 hasilnya sama dengan 5x ditambah 3 kali 2 sama dengan 6 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan kuadrat dari akar-akar X1, 3 dan X2-nya sama dengan 2. Itulah materi kita untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada saat proses pembelajaran berlangsung.